Mungkin mungkin karena memang satu keluarga itu yang bergabung hanya satu, jadi kita mulai saja ya Bapak Ibu karena kita juga keterbatasan waktu. Uh, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kloter 398 yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya mohon izin Bapak Ibu untuk berkenan menyalakan kameranya masing-masing dan mematikan speakernya masing-masing ya Bapak Ibu. Karena kita juga nanti insya Allah 15 hari ke depan kita akan bersama-sama, jadi kita agar bisa saling melihat satu sama lain wajah kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kalau ini jadi itu 7,5. Bapak Ibu mohon izin speakernya untuk dimatikan. Maaf ya Bapak Ibu. Baik, lanjut saja. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul walaupun tatap muka via online dulu ya Bapak Ibu, nggak apa-apa, insya Allah nanti kita 3 hari lagi akan berjumpa di Hotel Anara secara tatap muka secara langsung. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu dalam acara silaturahmi dan membahas sedikit teknis keberangkatan jamaah kloter 398 Umroh Turki Kapadokia 5 Oktober 2024. Dalam Zoom meeting ini saya ingin membahas sedikit teknis keberangkatan dan ada beberapa poin-poin yang ingin saya sampaikan, yaitu next Pak. Next. Yaitu itinerary, yang kedua room list, yang ketiga etiket dan e-visa. Next. Bapak Ibu, untuk teknis keberangkatan, kita akan berkumpul pada hari Sabtu 5 Oktober 2024 jam 8 malam di Hotel Anara. Ini waktunya adalah waktu paling lambat ya Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu terlambat. Jadi lebih cepat, lebih baik Bapak Ibu sampai di lounge hotel di Hotel Anara. Nanti Bapak Ibu walaupun sudah sampai jam 7 atau jam 6, mohon ditunggu di depan lobi hotel. Jadi baru bisa masuk pukul setengah 8 malam ke lounge hotel Anara. Karena kita jalan-jalan terlebih dahulu, Bapak Ibu, kan kita nggak umroh ya, jadi nggak pakai batik ventur. Kita memakai pakaian bebas, sopan, namun tetap menutup aurat dengan nuansa hitam-hitam. Jadi untuk batik putih dan batik hitamnya tetap kita bawa, tapi kita bawa di koper bagasi, tidak dipakai. Nah, untuk koper dan tas kabin diberikan nama masing-masing, penanda khusus dan digembok. Penanda khusus itu boleh tergantung Bapak Ibu, boleh pita, boleh kain, atau pasang foto, itu terserah. Dan saya sarankan untuk koper kabin juga digembok ya Bapak Ibu. Jadi walaupun kita bawa masing-masing ke koper kabin itu untuk digembok, dan kita membawa gembok cadangan juga karena khawatirnya nanti gembok yang di koper bagasi yang besar itu khawatirnya lepas atau rusak gitu di perjalanan, jadi kita punya cadangannya untuk gembok. Dan Bapak Ibu, karena kita tiket umroh promo Turkinya itu maksimal 23 bagasi dan 1 piece yang masuk ke bagasi, jadi dimohon untuk tidak over bagasi ya Bapak Ibu ya. Untuk tas kabinnya juga 7 kg, tidak boleh lebih. Kalau misalkan lebih ya silahkan, tapi biaya kelebihan bagasi nanti akan menjadi tanggung jawab dari kita masing-masing. Kemudian nanti di Hotel Anara itu kita ngapain aja sih Bapak Ibu? Di Hotel Anara itu nanti kita ada briefing. Briefing itu terkait manasik online juga secara singkat. Kemudian paspor Bapak Ibu yang sudah dikumpulkan sebelumnya akan dibagikan kepada Bapak Ibu masing-masing. Kemudian nanti kita ada juga pemilihan karom Bapak Ibu. Karom ini adalah kepala rombongan. Jadi mohon bantuan dari Bapak Ibu semua bagi siapa saja yang berkenan untuk mendapatkan pahala lebih, silahkan menyampaikan kepada saya untuk menjadi kepala rombongan. Nah, apa sih tugas kepala rombongan itu? Jadi Bapak Ibu, kepala rombongan itu pada dasarnya bertugas hanya pada saat di perjalanan. Jadi pada saat di bandara, perjalanan, dan pada saat kepulangan juga.
bertugas untuk mengawal atau berada di barisan paling depan bersama jamaah. Jadi mengarahkan jamaah untuk ke gate keluar atau ke gate transfer atau kemana. Itu pun tentunya akan tetap berkoordinasi dengan saya TL. Kenapa tidak TL di depan? Karena TL itu harus berada di paling belakang Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tidak akan menemui saya di barisan paling depan karena saya harus berada di paling belakang untuk memastikan bahwa jamaah tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang lepas dari rombongan, bahkan tidak ada yang nyasar. Lebih fatal lagi, jika nanti ada jamaah yang di imigrasi ada kendala, jika TL berada di barisan paling depan, maka TL itu tidak bisa membantu jamaah yang terkendala imigrasi. Jadi makanya kenapa saya atau TL harus berada di paling belakang. Jika ada jamaah yang terkendala di imigrasi, maka saya harus bisa membantu jamaah tersebut. Jadi Bapak Ibu nanti jangan heran, jangan bertanya-tanya, ini kemana sih TL-nya, ini kemana? Nah, TL-nya nanti atau saya nanti selama di perjalanan itu selalu berada di paling belakang. Dan nanti tetap kita koordinasi komunikasi via WhatsApp group ya Bapak Ibu. Jadi bagi siapa aja yang belum masuk WhatsApp group, anaknya yang sudah memiliki HP atau orang tuanya disarankan untuk masuk ke dalam WhatsApp group juga, walaupun sudah diwakilkan oleh orang tuanya atau anaknya. Kemudian setelah di Hotel Anara kita akan check-in dan profiling di counter check-in Saudi Airlines. Kita akan terbang dengan maskapai Saudi Airlines pada hari Minggu. Jatuhnya jadi hari Minggu ya Bapak Ibu 6 Oktober karena terbangnya pada pukul 00.40 yaitu jam 1 siang dengan rute Cengkareng Jeddah dan Jeddah Istanbul. Bapak Ibu perlu diketahui juga, karena kita akan ke Turki terlebih dahulu, maka dari Cengkareng menuju Jeddah itu kita tidak keluar. Kita hanya transit. Bapak Ibu jangan lupa ya. Nanti di pesawat itu tidak hanya travel kita, tidak hanya kelompok kita, ada travel lain, ada jam penumpang lain. Jika ada jamaah lain yang memakai pakaian ihram di Jeddah, itu kita nggak boleh ngikutin mereka. Karena mereka akan keluar imigrasi, akan keluar bandara untuk umroh. Kita tidak boleh mengikuti orang yang berpakaian ihram. Kita ke gate transfer, pokoknya nanti ikutin kepala rombongan. Dan untuk terus tetap ngecek di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan terbang lagi dari Jeddah ke Istanbul. Untuk diketahui Bapak Ibu, dari Cengkareng ke Jeddah itu membutuhkan waktu kurang lebih 9 jam. Nanti kita akan transit di Jeddah 2,5 sampai 3 jam. Kemudian terbang lagi dari Jeddah ke Istanbul itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Ya, Bapak Ibu. Kemudian pada saat di perjalanan, paspor akan dipegang oleh Bapak Ibu masing-masing. Jadi dimohon saya dengan sangat dari sekarang, paspor Bapak Ibu untuk dijaga masing-masing selama perjalanan dari mulai keberangkatan, tempat transit, sampai ketibaan di Turki. Karena saya pernah pengalaman beberapa kali paspor itu dikeluarkan pada saat di pesawat dan ditaruh di kursi pesawat. Alhasil begitu di bandara Turki atau di bandara Jeddah itu tidak bisa keluar karena tidak ada paspor. Lalu bagaimana jika tidak ada paspor seperti itu? Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Jeddah, tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Turki. Jadi akan dikembalikan lagi ke negara asal jika tidak ada paspor. Jadi Bapak Ibu mohon dengan sangat untuk selama di perjalanan paspor dijaga masing-masing, untuk yang membawa anaknya untuk dibantu diamankan, jangan sampai dikeluarkan selama di pesawat. Itu banyak kejadian ditaruh di saku pesawat Bapak Ibu ya, jangan sampai kita main-main paspor dikeluarkan dimasukkan ke saku pesawat gitu. Dan informasi lainnya, untuk di area imigrasi Bapak Ibu tidak boleh melakukan dokumentasi, tidak boleh melakukan foto atau video ya Bapak Ibu, maupun di Turki ataupun di Jeddah, di Indonesia itu tidak boleh, karena nanti apalagi nanti di Jeddah akan ketat. Kalau ketahuan foto atau video akan diamankan ke satu ruangan dan diinterogasi gitu. Next Pak. Kemudian Bapak Ibu setelah kita perjalanan 9 jam dari Cengkareng menuju Jeddah, kemudian dari Jeddah menuju Istanbul, kita akan landing hari Minggu 6 Oktober pukul 2 waktu Turki. Karena kita landing pukul 2 waktu Turki, maka kita akan melewatkan 2 waktu sholat Bapak Ibu, subuh dan zuhur. Untuk teknis sholat subuh itu nanti akan saya bangunkan Bapak Ibu, saya akan berkeliling membangunkan Bapak Ibu pada waktu tidur.
untuk sholat subuh gitu kan. Nanti untuk sholat zuhurnya kita dilakukan di pesawat Bapak Ibu. Sesaat sebelum landing kita sholat zuhur dulu di pesawat, di jamaah takdim, asar juga di pesawat. Kenapa kita tidak di bandara Turki? Karena Bapak Ibu di bandara Turki kita itu nanti akan handling bagasi mandiri, nanti akan crowded, kemudian nanti juga kita harus melanjutkan perjalanan ke bursa karena dari bandara ke bursa itu cukup jauh 3 jam, jadi kita ngejar waktu dan selama perjalanan itu kita tidak mampir ke masjid, kita lanjut tol gitu. Jadi nanti kita sholatnya di pesawat zuhur dan asar di jamaah takdim 2 rakaat ya Bapak Ibu. Nanti saya akan tetap ingatkan Bapak Ibu pada saat prakteknya gitu. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di dalam grup WA, khusus bandara Turki ini berbeda treatment di bandaranya. Tidak ada tim handling dari untuk menghandle bagasi kita semua. Jadi khusus di Turki, handling bagasi dilakukan secara mandiri ya Bapak Ibu. Jadi begitu landing di Turki, keluar dari pesawat, dimohon pergerakannya cepat, jangan dulu mampir ke toilet, langsung menuju konveyor. Menuju konveyor, jika salah satu dari Bapak Ibu sampai duluan di konveyor, melihat koper rombongan kita, mohon dibantu untuk diturunkan, karena posisi saya selalu di belakang untuk memastikan semua aman melewati imigrasi. Nah, Bapak Ibu nanti dari kalau misalkan bagaimana kalau misalkan kita terlambat untuk handle bagasi kita, di sana itu ada porter Bapak Ibu, porter yang berbayar dan itu berbayarnya dengan dolar. Berapa tarifnya itu suka-suka mereka. Kalau misalkan jamaah belum datang, kemudian porter itu langsung menghandle bagasi kita, nanti kita akan ditarif sama dia sekian dolar per bagasi. Jadi itu menurut saya cukup mahal. Jadi mending menurut saya kita sepakati bersama, kita handling bagasi secara mandiri dulu untuk menghemat biaya juga ya Bapak Ibu. Nanti kita saling bantu aja. Kemudian selain porter itu juga ada bagi yang mau sewa troli juga boleh, tapi di sana berbayar, Bapak Ibu, tidak gratis. Kurang lebih waktu itu masih 25 lira, mungkin kalau naik sekarang 30 sampai 35 lira. Tolong disiapkan aja untuk uang cashnya dalam pecahan kecil kalau memang Bapak Ibu mau sewa troli. Nanti sewa trolinya itu pakai mesin, Bapak Ibu, tidak lewat counter atau loket gitu, enggak. Nanti masukin lewat mesin, pencet-pencet sendiri, nanti masukin uangnya gitu Bapak Ibu. Tapi menurut saya karena kita satu koper besar dan satu koper kecil, insya Allah masih bisa kita handle sendiri ya Bapak Ibu ya gitu. Kemudian Bapak Ibu untuk diketahui juga, nanti pada saat kita dari Turki ke Jeddah juga, itu check-innya secara mandiri Bapak Ibu. Dari Istanbul ke Jeddah kita check-in secara mandiri masing-masing, tidak ada tim handling, tidak ada tim yang bantu kita check-in. Dan nanti selama di Turki, Bapak Ibu paspor dikumpulkan di saya, karena selama di Turki, Mekah, Madinah, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk memegang paspor masing-masing demi keamanan bersama. Gitu Bapak Ibu. Next Pak. Ada hal-hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu untuk di Turki ini. Kita ini berangkat di bulan Oktober, yang mana sudah memasuki musim gugur. Suhunya di sana sudah masuk musim sejuk Bapak Ibu, sekitar 17 derajat sampai 27 derajat. Ini kota Istanbul. Untuk kota Bursa dan Kapadokia nanti lebih rendah lagi suhunya, nah, tapi belum dingin yang sangat menggigil, itu belum ya, karena belum masuk musim winter, itu belum. Nanti Bapak Ibu di sana juga sekarang menurut perkiraan cuaca saya lihat juga sudah sering turun hujan. Jadi mohon disesuaikan jaketnya yang cukup tipis-tipis aja, tidak usah terlalu tebal coat untuk winter, itu tidak usah gitu. Kemudian di sana Bapak Ibu rentan kriminalitas seperti negara-negara Eropa lainnya. Di sana banyak copet, di sana banyak juga scammer lainnya gitu. Jadi maka dari itu paspor harus diamankan di saya, karena banyak kejadian paspor dipegang masing-masing lalu dicopet. Paspornya itu kan yang paling penting itu adalah paspornya Bapak Ibu. Kemudian di sana banyak berjalan kaki. Berjalan kakinya di mana saja. Jadi Bapak Ibu di sana itu kita begitu turun dari bis itu tidak parkir seperti di Indonesia. Jadi misalkan mau kita destinasi taman apa, parkir di situ tidak.
kita turun di di pinggir jalan, kita turun, maka bis itu akan pergi parkir di tempat khusus. Kita dari pinggir jalan itu ke destinasi itu lumayan cukup jauh, terutama kalau kita mau naik ke Selat Bosporus, Bapak Ibu, untuk naik kapal. Bosporus Cruise itu kita jalan kakinya lumayan, jadi memang kita harus dipersiapkan dari sekarang jalan kakinya gitu. Untuk kesehatannya tolong Bapak Ibu vitaminnya diperhatikan juga, minum, makannya, dan istirahatnya harus cukup. Kemudian Bapak Ibu di Turki itu kita berpindah-pindah hotel. Kita nanti akan pindah 3 hotel, 3 kota. Yang pertama kita akan menginap di Bursa 1 malam, Kapadokia 2 malam, kemudian terakhir kita ke Istanbul 2 malam. Nah, karena kita berpindah-pindah hotel, Bapak Ibu, disarankan pakaian selama di Turki kita jadikan satu di koper kabin yang kecil. Jadi meminimalisir kita bongkar packing itu membutuhkan waktu dan membutuhkan energi juga. Jadi kalau bisa selama di Turki satu koper aja yang kita buka gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi karena kita di bursa itu kita menginap 1 malam, malamnya kita check in, besok paginya kita harus check out Bapak Ibu jam 7. Jadi kasihan aja kalau harus buka koper 2 koper dibuka semuanya. Jadi kita efisienkan semuanya di koper kabin. Kemudian ini handling koper sudah mandiri. Nah, Bapak Ibu, kegiatan selama di Turki itu kita fleksibel ya, Bapak Ibu semuanya mengikuti kondisi situasi cuaca di lapangan. Misalkan tergantung kemacetan, Turki itu Istanbul itu seperti kota Jakarta, Bapak Ibu, macetnya luar biasa kalau memang jam-jam tertentu gitu. Jadi itu mengikuti situasi dan kondisi di lapangan. Misalkan waktu itu pernah ada demo kecam Israel, maka di Taksim itu, sepanjang Taksim itu Bapak Ibu, itu ditutup. Kita tidak bisa ke Taksim Square, maka semuanya fleksibel ya Bapak Ibu gitu. Kemudian untuk di sana makanannya itu international food Bapak Ibu. Seperti apa? Seperti kentang, di sana itu jarang ada nasi. Jadi harus memang dipersiapkan dari sekarang. Kentang atau omelet dan khas Turki seperti sup labu, sup kacang merah yang karbohidratnya cuma roti gitu Bapak Ibu. Jadi memang ya dipaksakan aja karena memang kita harus sehat di sana Bapak Ibu ya. Kemudian jarak dari satu kota ke kota lainnya itu cukup jauh, tadi saya bilang. Dari bandara ke Bursa itu 3 jam. Dari Bursa kita ke Kapadokia itu membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam gitu Bapak Ibu. Namun selama perjalanan itu kita akan mampir ke daerah yang memang bersejarah gitu. Jadi memang tidak akan terasa nanti selama perjalanan ke Kapadokia. Dari Kapadokia nanti kita akan kembali lagi ke Istanbul, membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam juga. Nanti kita akan mampir-mampir ke kota-kota yang memang kita lalui. Pak, next. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon ditunggu. Nah, kemudian Bapak Ibu, back dulu Pak, maaf. Kuota internet Bapak Ibu mohon untuk diaktifkan ya sebelum berangkat, tolong dipastikan semuanya sudah mengaktifkan kuota internetnya. Jadi begitu sampai di Turki atau di Jeddah, tinggal diaktifkan roamingnya untuk memudahkan kita komunikasi dan koordinasi. Kemudian untuk selalu berkelompok Bapak Ibu di sana itu saya izin share, pernah ada kejadian jamaah suami istri berdua malam-malam keluar dari hotel niat jalan-jalan, tiba-tiba ada hampir kayak mau dijambret gitu Bapak Ibu, dan mereka pura-pura jadi polisi meminta dokumen visa, dokumen paspor dan identitas kita serta HP. Bapak Ibu nanti kalau ada yang seperti itu tolong jangan sembarang dikasihkan ke mereka. Mereka itu biasanya penipu. Jika dokumen kita sudah sampai di mereka atau HP kita sudah sampai di mereka, maka kita akan diperas untuk ngasih uang ke mereka supaya dokumen dikembalikan. Maka dari itu paspor harus saya amankan. Kemudian Bapak Ibu, karena kita bagasinya 1 dan 23 kg maksimal, saya nggak bosan-bosan ingatin Bapak untuk agar tidak over bagasi dan bijak dalam berbelanja. Nanti bukan saya nggak boleh berbelanja, silahkan Bapak Ibu berbelanja, namun nanti sebelum belanja diperhitungkan lagi batas maksimumnya
boleh pinjam timbangan koper ke saya. Nanti saya akan bawa timbangan koper. Bapak Ibu boleh pinjam ke saya untuk timbang kopernya masing-masing. Next, Pak. Bapak Ibu, berikut itinerary yang sudah saya share di dalam grup WA. Di antaranya kita akan di Turki itu 6 hari 5 malam. Di antaranya kita akan mengunjungi Bursa, kemudian Kapadokia, kemudian Istanbul. Dan selama di perjalanannya kita akan mampir-mampir ke kota-kota kecil lainnya seperti nanti kita ke Eskişehir, ke Konya juga, itu mengikuti kondisi di lapangan ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nanti di Kapadokia itu kita ada agenda optional tour. Optional tour itu adalah naik hot balloon air. Hot balloon air apa? Itu balon udara ya Bapak Ibu. Nah, ikonnya Kapadokia itu balon udara. Jadi Bapak Ibu, bagi yang berminat naik balon udara, nanti dipersiapkan uangnya, pembayarannya hanya menerima dolar. Dolar dalam bentuk cash ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak nukar di sana. Karena di sana itu kalau nukar agak kerepotan gitu. Nukar di sana agak kerepotan. Jadi kalau memang mau naik balon udara dipersiapkan untuk harganya kurang lebih $310. Nanti untuk update-nya kita lihat di lokasi kurang yang saya tahu kurang lebih update saat ini itu $310. Kemudian selain naik balon udara ada lagi Bapak Ibu bukan wahana ya, seperti agenda untuk ininya tuh safari jeep. Safari jeep ini nanti Bapak Ibu naik jeep hunting sunrise gitu. Jadi sekitar biayanya $110. Lagi-lagi dolar Bapak Ibu. Di sana itu untuk wahana seperti ini pembayarannya semuanya dolar. Jadi memang tolong dipersiapkan untuk Bapak Ibu yang memang berniat. Tapi Bapak Ibu lagi-lagi ini tergantung situasi cuaca nanti ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan nanti anginnya terlalu kencang itu tetap tidak bisa terbang. Apalagi nanti kalau hujan tidak terbang. Jadi memang tidak bisa dipaksakan karena memang itu demi keselamatan. Lagi-lagi semua mengikuti situasi kondisi di lapangan ya Bapak Ibu. Semoga nanti kita ke sana di Kapadokia cerah jadi bisa naik balon udara atau safari jeep. Di Kapadokia ini nanti kita insya Allah akan menginap 2 malam. Kemudian besoknya nanti kita akan kembali ke Istanbul, kemudian city tour di Istanbul, menginap 2 malam di Istanbul. Next, Pak. Bapak Ibu, untuk di Hotel Turki ini, di Bursa, kita akan menginap di Hotel Gold Majesty, 1 malam di Hotel Kapadokia di Aser Cave, kemudian di Istanbul, Point Hotel di Taksim. Untuk komposisi kamarnya ada yang double, sekamar berdua, dan ada yang triple, sekamar bertiga. Berikut untuk room listnya, Bapak Ibu, sudah saya share di dalam grup, silahkan dicek lagi untuk teman-teman sekamarnya. Next, Pak. Silahkan dicek lagi ya Bapak Ibu ya. Next. Dicek lagi aja nanti di grup WA. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, untuk teknis dari Turki ke Jeddah, kita ini hari Jumat 11 Oktober 2024 itu kita akan terbang kembali menuju Jeddah pada pukul 10 malam. Nah, hari terakhir pada saat kita city tour di Turki itu, dress code kita sudah menggunakan batik hitam ventur. Ya, Bapak Ibu, untuk ibu-ibu sudah dalam kondisi keadaan bergamis, sudah dalam keadaan pakai kaos kaki. Jadi kalau pas berangkatnya bebas, itu semua mau pakai celana, mau apa itu terserah. Tapi untuk perjalanan ke Jeddahnya itu harus sudah memakai pakaian muslim untuk ibu-ibu karena kita akan lanjut umroh, niat umroh di pesawat. Untuk bapak-bapak memakai batik hitam ventur, kemudian bapak-bapak berganti pakaian ihram nanti di Bandara Istanbul. Setelah check-in, setelah menuju gate boarding, nanti akan saya arahkan untuk berganti pakaian ihram di musola atau di toilet dekat gate boarding. Maka dari itu, kain ihram, sabuk ihram, dan sendal yang tidak menutup mata kaki disimpan di tas kabin pada saat dari Turki ke Jeddah. Nah, untuk mikot, nanti kita akan niat umroh di dalam pesawat pada saat melintasi wilayah Zufah, Bapak Ibu. Zufah ini adalah tempat kita mikot khusus keberangkatan dari arah Turki. Biasanya kita melewati mikot itu sekitar 30 menit sebelum landing. Bagaimana kita tahu
melintasi mikot itu kapan? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Biasanya kita melewati mikot itu 30 menit sebelum landing, bahkan bisa 40 menit, bisa 20 menit tergantung kecepatan pesawat itu sendiri. Ada dua cara untuk mengetahui kapan kita melintasi mikot. Yang pertama, bisa dilihat dari layar TV Bapak Ibu masing-masing di kursi. Nanti saya akan berkeliling ke Bapak Ibu masing-masing, akan menyalakan layar TV Bapak Ibu dan menyeting untuk Bapak Ibu bisa melihat nanti ada tulisan time to mikot. Time to mikot itu adalah waktu menuju mikot. Misalkan nanti ada 1 jam lagi, time to mikot 30 menit lagi, nanti Bapak Ibu ikutin aja, lihat layar itu. Kemudian biasanya nanti yang kedua itu dari pilot. Pilot akan informasikan kepada kita, biasanya pakai bahasa Inggris, bahwa 10 menit lagi akan melintasi mikot. Bapak Ibu nanti kita niat umrohnya secara mandiri karena memang pada saat itu tidak lagi dimungkinkan saya untuk berdiri berkeliling karena prepare to landing itu semua harus sudah dalam pesawat dan memakai sabuk seatbelt gitu. Jadi dimohon nanti diperhatikan lagi kapan kita melintasi mikot. Bapak Ibu cukup melafazkan labbaik Allahumma umrotan, itu sudah cukup melafazkan niat umroh. Bagi Bapak Ibu yang ingin lafaz niat umrohnya lengkap, silahkan membaca buku doanya masing-masing. Tapi menurut saya sudah cukup dengan mengucapkan labbaik Allahumma umrotan. Silahkan diulang-ulang secara niat umroh itu diulang-ulang 5 menit sebelum sampai menjelang landing karena kita tidak tahu kapan persisnya kita melewati mikot. Itu Bapak Ibu ya. Next Pak. Next Pak. Nah, Bapak Ibu berikut itinerary yang kita selama di Mekah Madinah. Di Mekah itu kita selama 4 hari, kemudian di Madinah 3 hari. Di Mekah itu pertama kita sampai Mekah, Bapak Ibu, saya akan jelaskan. Bapak Ibu nanti akan check-in terlebih dahulu ke hotel. Jadi koper dan koper kabin akan masuk hotel dulu. Kita akan diberikan waktu 1 jam, kurang lebih. Itu setengah jam sampai 1 jam kurang lebih. Kenapa tidak lama? Karena kita menjaga, untuk jaga-jaga kita tidak melakukan larangan ihram. Jadi umroh itu harus diselesaikan secepat mungkin gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu, jika yang ibu-ibu ingin berganti pakaian ihram pada saat di hotel, tolong dipastikan pakaian ihramnya itu tidak wangi. Karena kalau pakaian ihram ibu wangi, lalu ibu berganti pakaian, maka itu ibu sudah melanggar larangan ihram. Kemudian keesokan harinya, hari Minggu, kita akan city tour ke city tour Mekah. Kita akan mengambil umroh kedua. Kemudian di sini hari Senin, Bapak Ibu di Mekah itu kita ada free program. Tapi kita ada agenda bonus dari Ventur. Ternyata kita akan diberikan bonus city tour ke Museum Al-Maudi. Kemudian pulangnya kita akan mikot umroh ketiga. Gitu ya Bapak Ibu. Umroh kedua dan ketiga ini diperuntukkan bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang memang fisiknya kuat. Jadi jangan dipaksakan. Kemudian nanti kita akan ke Madinah. Di Madinah ini kita lebih nyantai Bapak Ibu. Karena di Turki kita sudah padat, di Makkah kita sudah padat tiap harinya. Maka di Madinah ini waktunya Bapak Ibu untuk beristirahat dan memperbanyak ibadah secara mandiri di Masjid Nabawi. Bagi yang mau agenda belanja, nanti insya Allah akan saya koordinir juga, kita belanja bareng-bareng gitu. Nanti ada juga kita city tour di Madinah ke Masjid Quba dan lain-lain. Dan juga kita ada agenda ke Raudhoh. Bapak Ibu, ke Raudhoh ini saya sudah sampaikan ada dua cara. Yang pertama itu dengan menggunakan tasreh dari muasasah. Nanti travel yang akan mengusahakan, semoga memang kita dapat. Kemudian yang kedua ini kita lewat nusuk ya Bapak Ibu, yang sudah saya sampaikan sebelumnya di grup. Nanti kita waktunya sudah saya sampaikan juga untuk ibu-ibu tanggal 16 Oktober malam, untuk bapak-bapak tanggal 17 Oktober pagi. Untuk bapak-bapak kenapa jam 4 subuh? Karena biar bisa sholat subuh di Raudhoh gitu. Untuk tanggalnya sekarang masih belum dibuka. Kita nanti cek secara berkala ya Bapak Ibu, bagi siapapun yang mengetahui sudah dibuka, silakan diinformasikan di grup Bapak Ibu sudah dibuka gitu. Jadi kita cepat-cepat untuk pilih tanggalnya. Bapak Ibu balik lagi, Raudhoh ini adalah tempat mustajab di Madinah, di Masjid Nabawi. Tempat mustajab miliknya Allah, jadi hanya Allah yang memang berkenan, siapa saja yang mengizinkan hamba-hambanya untuk bermunajat di Raudhoh. Jadi
tidak ada satupun yang bisa mengizinkan, tidak ada satupun yang bisa melarang kita untuk ke Raudoh. Balik lagi kita memohon semoga Allah mengizinkan kita masuk Raudoh minimal 1 kali, ya alhamdulillah kalau kita bisa 2 kali, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk selebihnya di Madinah ini silahkan saja Bapak Ibu fleksibel untuk istirahat, perbanyak itikaf di masjid ataupun mau jalan-jalan bersama keluarganya itu boleh. Kemudian kita pulang hari Jumat setelah pada Jumat, sholat Jumat. Untuk di Mekah dan Madinah ini, ibu-ibu ikut sholat Jumat ya, Bapak Ibu. Ikut sholat Jumat, kemudian setelah sholat Jumat kita check out pulang ke Indonesia. Kita sampai di Indonesia hari Sabtu jam 4 sore. Next, Pak. Berikut room list untuk di Mekah dan di Madinah. Untuk di Mekah dan di Madinah ini berbeda komposisi roomnya ya Bapak Ibu. Ada yang sekamar berdua, ada yang sekamar berempat, dan sekamar bertiga. Mohon diperhatikan lagi untuk teman-teman sekamarnya. Jika ada yang kurang sesuai dan tidak sesuai, mohon diinformasikan kepada konsultannya masing-masing atau bisa ke saya. Next, Pak. Untuk di Hotel Mekah itu kita akan menginap di Hotel Le Méridien Towers, Bapak Ibu. Ini sebelah kiri ini gambarnya. Insya Allah di sana nanti bintang 5. Dan hotel di Madinahnya, alhamdulillah Bapak Ibu kita di-upgrade ya. Sebelumnya kita hotelnya di Durat. Durat itu berada di belakang. Ini kita hotelnya di Concord Dar Al Khair itu 50 meter dari pintu 326. Itu dekat sekali, jadi cukup nggak nyampe 5 menit, 2 menit, 1 menit kita sudah sampai ke Masjid Nabawi. Nah, hotel kita yang sebelumnya itu Durat, itu di belakangnya lagi. Nah, ini kita yang di depannya alhamdulillah di-update ke Concord. Next, Pak. Bapak Ibu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan di Makkah Madinah. Yang pertama, harus selalu memakai ID card. Yang kedua, Bapak Ibu mohon untuk tidak merokok di dalam kamar hotel, di sekitar bandara, dan di sekitar masjid. Karena untuk di kamar hotel ini, kita sharing kamar bersama teman jamaah yang lainnya. Jadi, mohon saling menghargai, saling menghormati untuk tidak merokok di dalam kamar. Karena tidak semua jamaah itu perokok, jadi mungkin ada yang merasa terganggu atau apa gitu Bapak Ibu ya. Untuk di sekitar bandara juga dilarang merokok karena nanti ada polisi bandaranya. Apalagi di sekitar Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, sangat-sangat itu tidak boleh merokok di sekitaran. Nah, Bapak Ibu, jika setelah berbelanja langsung pulang ke hotel, jangan nongkrong-nongkrong dulu di sekitaran masjid atau di sekitaran toko, karena pernah ada kejadian jamaah membawa kresek banyak, kemudian ditangkap, pas diperiksa itu tidak ada ID card, dan kodarullahnya mereka itu merokok. Akhirnya ditangkap oleh polisi, dideportasi, dan kemudian dilarang masuk lagi ke Arab Saudi selama 10 tahun. Jadi sayang banget Bapak Ibu, hal-hal kayak gini tidak diketahui oleh jamaah, nanti berdampak panjang ke depannya gitu. Kemudian Bapak Ibu bagi yang muda-muda nih, yang suka live sosmed, hati-hati nanti di dalam masjid dan di sekitaran juga tidak boleh lagi live sosmed, live di IG, live Facebook maupun live apapun tidak boleh, karena di Masjidil Haram terutama sudah dipasang CCTV lebih banyak lagi untuk bisa mendeteksi kamera mana yang live gitu. Nanti bisa ditahan dan dideportasi juga Bapak Ibu. Ini mengerikan, sudah banyak YouTuber yang detik ini malam hari ini itu pada ditahan karena kondisi ini tidak mengindahkan larang-larangan ini. Kemudian baru dirilis juga larangan melangsungkan akad nikah di sekitar Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya Bapak Ibu. Kemudian dilarang hindari memakai tongsis dan kamera selain HP. Jadi nanti yang memakai GoPro tolong dihindari juga, yang memakai kamera 360 dihindari juga. Kita pakai kamera HP aja deh Bapak Ibu, nanti kita foto-foto. Nanti saya bantuin foto, bantuin video, Bapak Ibu silahkan disampaikan ke saya. Gitu. Next, Pak. Bapak Ibu, berikut adalah tiket penerbangan kita. Untuk cara bacanya, yang kiri atas itu adalah nama kita. Tolong Bapak Ibu dicek dengan paspor kita masing-masing. Namanya harus sesuai, tidak boleh beda sedikit pun. Kemudian di bawah kotak itu adalah penerbangan kita hari Minggu 6 Oktober jam 1 siang. Kemudian landing di Jeddah jam setengah 7 waktu Jeddah. Sebelah kanan yang lingkaran itu bagasi kita 1 ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau di Turki Bapak Ibu berkreasi beli lagi koper 1 tambahan,
di Turki untuk oleh-oleh, ya saya tidak melarang, tapi ya itu nanti akan dikenakan beli bagasi lagi gitu. Jadi jatah kita dari maskapai itu satu piece maksimal 23 kilogram gitu. Jadi jangan sampai nanti ada yang kena biaya bagasi lagi, nanti saya yang disalahkan. Yang penting saya sudah menginformasikan ya Bapak Ibu. Next Pak. Berikut visa Bapak Ibu cara bacanya. Yang atas itu nomor visa, lingkaran yang biru. Kemudian yang panah orange itu adalah nomor paspor. Nomor paspor Bapak Ibu tolong dicek di paspor Bapak Ibu masing-masing. Kemudian nama. Nama ini harus sama persis plek ketiplek dengan paspor kita. Dan tanggal lahir juga harus sama persis. Kalau ada yang berbeda, tolong segeranya lapor ke saya. Karena pernah kejadian juga tanggal lahirnya itu berbeda dan itu di imigrasi sangat-sangat tidak ditolerir gitu. Jadi jika bermasalah sedikit saja mengenai visa itu terkendala di imigrasi. Mohon dicek masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, nomor visa ini kita pakai untuk daftar rawudoh ya Bapak Ibu. Semoga semuanya sudah login. Jika ada yang memang terkendala untuk login, silahkan bisa telepon saya atau konsultannya masing-masing. Next Pak. Nah, ini video tutorial nusuk sudah saya share di dalam grup. Bapak Ibu tidak usah saya putarkan. Next Pak, tidak usah. Ada. Sekian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan. Karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, mungkin saya batasi 3 pertanyaan aja. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Atau bisa juga disampaikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Ini ada, saya bacakan dulu untuk kolom chat ya Bapak Ibu. Ini dari Bapak Megi dan Ibu Kiki bertanya untuk balon udara pemesanan tiket di sana mandiri atau dibantu. Untuk pemesanan balon udara nanti dibantu ya Bapak Ibu, dibantu dengan guide kita nanti. Insya Allah nanti guide kita dengan Mr. Ahmed. Nanti jika memang mau untuk balon udara nanti diinformasikan ke Mr. Ahmed. Nanti dibantu untuk pesan karena memang kita nanti di sana ada rekanan agen balon udara gitu. Nah, ini satu lagi, kalau udah daftar balon udara tapi cuaca nggak mendukung, apakah bisa di-refund? Bapak Ibu, jadi nanti kita bayarnya itu setelah tiba di Kapadokia. Setelah memang kita lihat cuacanya mendukung dan pasti terbang, ya kita bayar pada saat akan menaiki saja gitu. Kita tidak daftar dari sekarang gitu. Jadi itulah memang kita lihat situasi dan kondisi. Jika memang balon udaranya terbang, maka kita bisa pesan lewat guide kita Mr. Ahmed nanti. Kalau memang tidak, ya nanti tidak usah. Gitu. Pak, ini Bapak Hadi Cahyono sudah di-approve belum Pak? Pak Rohmat? Sudah Ibu. Oh sudah. Sudah. Ya, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi Bapak mungkin ingin disampaikan secara langsung terkait di Turki atau di Makkah Madinah, silahkan. Sudah cukup Bapak Ibu, bagaimana? Jika memang cuacanya bagus Bapak Ibu di Kapadokia itu silahkan dimanfaatkan kesempatannya untuk naik balon udara karena saya pernah ada jamaah 3 kali umroh plus Turki Kapadokia hanya untuk bisa naik balon udara. Itu 3 kalinya itu tidak bisa karena kondisi cuaca. Jadi kalau memang nanti di sana qadarullah alhamdulillah cuacanya mendukung, balon udaranya terbang, silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa naik gitu. Tapi ya memang biayanya tolong dipersiapkan untuk membawa dolar cash ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jika memang tidak ada, saya izin untuk mengakhiri Zoom meeting kita. Insya Allah besok untuk grup akan dibuka Bapak Ibu, udah H-2 akan dibuka grupnya. Silakan nanti kita akan saling berkenalan satu sama yang lainnya dengan menyebutkan domisili. Barangkali nanti kemarin ada Ibu Cici ya, Ibu Cici menanyakan ada yang domisili Bandung atau tidak. Saya lihat di sini ada Ibu Megi dan Bapak Megi dan Ibu Kiki dari Bandung ya Pak ya. Ya
Nanti mungkin setelah dibuka grup ya Bapak Ibu ya, kita bisa saling ngobrol aja. Jika memang tidak ada yang ditanyakan, sudah cukup, silahkan. Nanti bisa WA juga ke saya atau di grup. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas bila ada ucapan dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri atau belum saya lupa. Saya mohon izin memperkenalkan diri dulu lagi. Nama saya Devianti, Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan memanggil saya dengan panggilan Mbak Devi atau Teh Devi atau Devi sekalipun, silahkan senyamannya aja. Anggap saya anak dari Bapak Ibu, dari kakak dari adik-adik semua, dan adik dari kakak-kakak semua. Insya Allah nanti kita selama 15 hari ke depan menjadi satu keluarga ya Bapak Ibu ya. Insya Allah semoga kloter kita ini kompak dan solid. Bismillah, semoga saling membantu juga. Saya mohon undur diri Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. mohon izin, maaf saya sudah mohon izin untuk foto bersama